Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa, gua akan melanjutkan video gua sebelumnya. Jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu supaya cerita itu nyambung dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Tapi sebelum masuk ke inti videonya, gua mau memberitahu kalau video ini tuh mungkin agak sedikit sensitif, terutama terhadap suatu negara. Jadi gua mau tekankan dulu kalau ini tuh adalah cerita fiksi saja, jadi jangan tersinggung. Dan kalau memang ada dari nada pembawaan gua yang salah, gua minta maaf. Oke, segitu aja. Sekarang kita nggak usah basa-basi lagi. Mari kita langsung aja menuju ke inti videonya. Let's go. Sekarang Toyo itu sedang menyembuhkan bahu kanan Rengetsu yang terluka menggunakan sihir Mega Heal. Luka di bahu kanannya pun sembuh dan dengan rasa takjub, Rengetsu pun langsung bangkit dan mulai menggerakkan bahunya. Rengetsu di sini ingin bersujud, tapi Toyo langsung menghentikannya dengan memberikan sebuah alasan ke mereka berdua kalau saat ini itu Toyo sedang menyamar gitu. Jadi nggak usah sujud. Setelah itu Rengetsu nanya mengenai alasan Toya berada di Yuron. Namun Toya malah balik nanya ke Rengetsu. Perihal rumor 3 orang yang mencoba membunuh Kaisar Sugawi baru. Apakah benar 2 dari 3 orang itu adalah mereka berdua, Sonia dan Rengetsu? Rengetsu pun membenarkannya. Namun di sini dia itu menolak dipanggil sebagai pembunuh. Karena apa yang mereka lakukan di sini itu bukan hanya sekedar membunuh saja, melainkan mereka itu bertujuan untuk pembalasan dendam. Sonia bahkan di sini sangat kesal karena mereka itu gagal sebelumnya membalaskan dendam mereka ke Kaisar Surgawi yang di sini Sonia itu sebut dengan namanya Jaufar. Mereka tidak memiliki informasi kalau si Jaufar itu punya penjaga yang terampil dan membuat rencana pembalasan dendam mereka itu berakhir gagal. Toya nggak tahu siapa Jaufar pun nanya dan Rengetsu pun memberitahu Toya kalau Jaufar itu adalah nama dari Kaisar Surgawi baru Yuron. Nama panjangnya itu adalah Chei Jaufar. Dia sebenarnya adalah seorang adventur yang banting setir sebagai pencuri. Lalu Rengetsu juga menceritakan sedikit alasan kenapa Yuron itu berakhir seperti sekarang, yaitu punya kaisar yang banyak gitu. Yang itu tuh dikarenakan mendiang Kaisar Surgawi Yuron sebelumnya itu seringkali tebar benih ke setiap wanita yang dia temui, hingga wanita-wanita itu memiliki seorang anak. Jadi setelah hancurnya Yuron, sebagian besar warga itu mulai mengklaim diri mereka sebagai Kaisar Surgawi. Dan ini tuh makin tidak terkendali karena anak dari Kaisar Surgawi Yuron sebelumnya dari Ratu dan selirnya itu hampir semuanya menghilang bersama dengan Shanghai. Bahkan anak-anaknya yang berhasil lolos dari ibu kota Shanghai sekarang itu sudah menyusul juga. Ya kalian tahulah maksudnya menyusul dan menghilang. Jadi tidak ada cara yang pasti lagi untuk menentukan siapa Kaisar Surgawi yang sesungguhnya. Atau siapa sih anak yang memiliki darah dari Kaisar Surgawi sebelumnya. Salah satu contohnya itu ya ini si Jaufar ini yang ngaku-ngaku sebagai penerus Kaisar Surgawi. Dia bahkan sampai membuat sebuah Sovereign Seal sebagai bukti. Dan menyatakan ke semua orang kalau itu tuh adalah barang bukti yang diberikan Kaisar Surgawi sebelumnya ke keluarganya. Dan sudah diwariskan secara turun-temurun. Yang padahal Sovereign Seal itu adalah artefak yang digali oleh seorang adventur. Kemudian diambil paksa oleh Jaufar dengan membunuh adventur itu. Dan adventure itulah yang menjadi alasan pembalasan dendam Sonia dan Rengetsu. Sebab adventure itu adalah seorang dermawan yang sering menyelamatkan hidup Sonia dan Rengetsu. Tentu hanya dengan benda itu saja, sebenarnya Jaufar itu tidak akan bisa menjadi Kaisar Surgawi. Karena dia adalah seorang pencuri, tapi berkat prajurit besi yang dia punya, dia pun akhirnya berhasil menjadi Kaisar Surgawi seperti sekarang. Dengan memberikan sebuah ancaman berupa prajurit besi yang dia miliki. Mendengar itu, Toa pun jadi bertanya-tanya. Dari mana Jaufar ini mendapatkan prajurit besinya itu? Apakah benar dari asosiasi emas Gordian? Lalu Rengetsu pun menanyakan pertanyaan dia sebelumnya ke Toya. Dan singkatnya Toya pun menjelaskan ke mereka berdua tentang prajurit besi Jaufar ini yang kemungkinan besar adalah plagiat dari Frimgear. Jadi Toya itu bilang kalau dia itu ingin sedikit memberikan pembalasan ke Jaufar karena telah memplagiat Frimgearnya. Mendengar itu Rengetsu pun jadi tidak heran lagi kenapa mereka itu bisa membuat prajurit besi. Namun menurutnya prajurit besi Jaufar ini tidak sebanding dengan Frimgearnya Toya. Malah menurutnya Frimgear Toya itu jauh lebih kuat ketimbang prajurit besi. Dan Toya pun setuju akan hal itu. Toya bahkan menyebut model itu adalah model yang terburuk. Akan tapi Toya tidak tahu pasti kekuatan teknologi apa yang mereka buat ulang di dalamnya. Dan ketika Toya itu memikirkan hal itu, tiba-tiba datanglah seseorang yang sambil berlari ke arah mereka. Oleh Toya itu mengira orang itu adalah tim pengejar Jaufar. Tapi ternyata dia itu adalah teman Sonia dan Rengetsu atau orang ketiga dari komplotan mereka. Namanya adalah Jesty Parallax. Dia kemudian menanyakan tentang keadaan Sonia dan Rengetsu, lalu tentang identitas Toya.
Rengetsu pun menyuruhnya untuk tidak khawatir dan menjelaskan ke dia kalau Toya itu adalah kenalan mereka dan orang yang telah menyembuhkan bahu Rengetsu. Si Justy ini juga mengenakan jubah hitam yang sama seperti yang dikenakan Sonia dan Rengetsu. Dan menduga kalau Justy ini dibiarkan kabur oleh Sonia dan Sengetsu sebelumnya. Sedangkan Sonia dan Rengetsu itu menahan gitu beberapa penjaga yang mencoba mengejar mereka. Tapi sebenarnya dia itu malah balik lagi gitu. Rengetsu pun memperkenalkan Justy ke Toya sebagai anak dari Adventure yang dibunuh Jafar. Mengetahui itu, Toya pun akhirnya mengerti kenapa mereka itu ingin sekali membalas dendam. Justy lalu membuka kerudung dan terlihatlah wajahnya. Dia memiliki rambut coklat pendek dan mata berwarna hazelnut. Umurnya kira-kira 21-22 tahun dan tingginya itu 180 cm. Lebih tinggi daripada Rengetsu dan Toya, namun lebih pendek daripada Sonia. Justy pun juga memperkenalkan dirinya kepada Toya dengan sopan. Lalu dia juga berterima kasih kepada Toya karena telah membantu Rengetsu. Kemudian Toya mengajak mereka bertiga kembali ke Shanghai menggunakan gate. Karena menurut Toya tidak baik bagi mereka diam di tempat ini lebih lama. Toya pun membuka gate-nya menuju ke Shanghai dan melewatinya terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan mereka bertiga. Dan begitu tahu kalau mereka itu sudah sampai aja di Shanghai, Sonia pun sangat terkejut. Sedangkan Justy dia tuh jadi sangat bersemangat. Namun tiba-tiba Sonia memasang kuda-kuda seakan-akan seperti sudah siap untuk bertempur. Dan ternyata sama seperti sebelumnya, Toya lagi-lagi dikepung oleh perampok yang sama seperti sebelumnya juga. Dan dengan kata-kata yang sama lagi, mereka lagi dan lagi mengancam Toya. Toya berpikir mungkin mereka itu lupa sama Toya. Sebab saat ini itu Toya sedang tidak memakai topengnya. Karena kesal, Toya pun langsung menangkap mereka semua dengan menggunakan Seer Paralyze. Singkat cerita, setelah menangani mereka, Toya pun kemudian menanyakan pendapat Sonia mengenai apa yang terjadi jika Jafar menjadi kaisar surgawi Euron satu-satunya. Sonia pun mengatakan akan menjadi sangat tidak baik. Karena dialah yang membuat di kota-kota itu tidak ada wanita dan anak-anak. Karena mereka itu kabur semua. Dikarenakan si Jafar ini menurunkan tentaranya ke toko-toko besar di ibu kota. Hanya untuk mengambil uang mereka dan barang-barang mereka. Dan parahnya lagi si Jafar itu dan tentaranya menggunakan kekerasan yang tidak masuk akal untuk merampas semua itu. Karena perbuatannya itu para pedagang pun pada lari. Jikapun mereka memutuskan untuk balik lagi, barang-barang mereka pasti akan diambil lagi oleh Jafar. Yang itu sama aja seperti menyuruh mereka untuk mati. Jadi sudah jelas kalau dia jadi kaisar surgawi satu-satunya, Euron sudah dipastikan akan bakal chaos. Mendengar itu Toya pun bergumam, menanyakan untuk apa dia itu mengumpulkan uang sebanyak itu. Justy yang mendengar gumaman Toya itu pun memberikan pendapatnya. Kalau uang itu Jafar gunakan untuk memperbaiki dan membuat massa prajurit besi. Sebab menurut informasi yang dia dapatkan, sejumlah besar bahan mentah telah dibawa ke kastilnya atau istana Jafar 3 hari yang lalu. Mendengar itu malah muncullah pertanyaan lain di benaknya Toya. Dari mana Jafar itu mendapatkan bahan-bahan mentah itu? Toya cuma dapat berkesimpulan bahan-bahan mentah itu berasal dari asosiasi emas Gordian. Lalu Sonia memberikan kesimpulannya juga mengenai tujuan Jafar membuat massal prajurit besi. Sonia yakin si Jafar ini bertujuan ingin menyerang negara lain menggunakan prajurit besinya itu. Dan Sonia yakin kalau si Jafar itu tidak menginginkan Euron. Euron hanya sebuah batu loncatan saja baginya untuk mengambil alih negara tetangga yang lebih makmur. Toya setuju dengan pemikiran Sonia itu. Kemudian Toya pun mulai memprediksi negara mana yang akan Jafar serang. Bagi Toya tidak mungkin mereka itu akan menyerang kerajaan Iblis Zonasu dan kerajaan Redromea. Karena mereka berdua itu adalah lawan yang kuat. Lalu tidak mungkin juga Ishen karena lokasinya itu sulit untuk dijangkau. Toya pun kemudian menempatkan dirinya sebagai Jafar. Toya bertanya-tanya ke dirinya sendiri, negara mana yang akan Toya targetkan terlebih dahulu jika Toya itu menjadi Jafar. Dan jawabannya adalah Hanok. Toya memilih Hanok alasannya karena Hanok memiliki banyak tambang baja langka. Jadi Jafar bisa memproduksi massal prajurit besinya. Dengan begini Toya pun akhirnya paham dengan jalan pikirannya Jafar. Alasan dia itu menimbun banyak uang, barang dan tidak mengatur ibu kota Euron. Karena pertama dia itu memerlukan pasukan dan alat untuk produksi prajurit besi. Lalu kedua karena dia itu akan meninggalkan atau membuang Euron. Toya pun mengutarakan kesetujuannya perihal kesimpulannya Sonia tadi. Justy yang mendengar itu pun menjadi senang. Karena dengan Toya itu menyetujui kesimpulan Sonia sebelumnya, maka Toya itu juga menyetujui perbuatan mereka untuk menghentikan atau membunuh Jafar. Rengetsu lalu mengatakan penyesalannya karena tidak berhasil membunuh Jafar sebelumnya. Rengetsu berharap jika saja mereka itu berhasil membunuh Jafar sebelumnya, maka mereka itu sudah bisa tenang gitu. Tapi kalimat jika saja itu tidak berguna untuk sekarang bagi Toya. Sekarang yang perlu dipikirkan adalah apa yang harus dilakukan. Karena ngestak, Toya pun memutuskan untuk menunggu informasi dari Tsubaki.
Sambil menunggu, Toya menanyakan perihal asosiasi emas Gordian ke mereka bertiga. Namun sayangnya mereka bertiga itu tidak tahu apapun mengenai asosiasi emas Gordian. Lalu Sonia pun balik bertanya apa itu asosiasi emas Gordian. Toya pun memberitahu ke mereka tentang asosiasi emas Gordian dan tentang dugaan Toya mengenai mereka yang kemungkinan adalah dalang di balik pengembangan prajurit besi dan yang mungkin juga memanipulasi Jafar. Mendengar kata emas atau golden, Sonia pun teringat dengan dua orang yang menjaga Jafar. Sonia mengingat kalau mereka itu memakai sebuah liontin emas yang aneh. Mendengar itu, Toya pun langsung menanyakan liontin seperti apa itu, dan Sonia pun mulai menggambarkan bentuk liontin itu di tanah. Bentuknya itu berupa lingkaran emas dengan simbol heptagon atau persegi 7 di tengahnya. Bentuk ini tuh sudah jelas sangat mencurigakan begitu ya. Kita pernah mendengar arti heptagon di dunia baru dari lin yang mewakili atribut sihir. Atau dengan kata lain, setiap sisinya itu dari heptagon itu mewakili setiap atribut sihir. Seperti api, air, angin, bumi, cahaya, kegelapan, dan non-atribut. Karena asosiasi emas Gordian adalah perkumpulan penyihir, maka sangat besar kemungkinan mereka itu akan menggunakan simbol heptagon ini. Toya berencana ingin membahas ini sama Raja Verzen, tapi Toya ingat kalau Toya itu belum membagikan HP ke Raja Verzen. Oleh sebab itu Toya pun menelpon Raim dan memintanya untuk mengirimkan surat melalui Gate Mirror yang berisikan jika kau tahu lambang asosiasi emas Gordian, tolong beritahu ke kami. Karena ini akan memakan waktu yang cukup lama, Toya pun memutuskan untuk menunggunya sambil bersantai-santai. Toya mengambil meja dan kursi dari storage-nya serta teh dan donat untuk cemilannya. Meskipun awalnya mereka bertiga itu terkejut, tapi akhirnya mereka itu mulai memakan semua cemilan itu. Bahkan sekarang mereka itu sampai berlomba-lomba memakannya, terutama Sonia, dia makan sangat banyak. Melihatnya itu, Toya jadi bertanya-tanya apakah tingkat konsumsi klan naga itu buruk. Tapi walaupun begitu, Toya tidak mempermasalahkan mereka yang makan banyak, sebab Toya masih memiliki banyak donat. Beberapa saat kemudian, di saat sebagian besar donat sudah habis, email dari Raim pun masuk berupa sebuah foto lambang asosiasi emas Gordian yang dikirimkan oleh Raja Verzen. Toya membuka foto itu dan memproyeksikannya di udara. Setelah melihat foto itu, ternyata lambang asosiasi emas Gordian yang diberikan Raja Verzen itu sama persis seperti lambang heptagon yang digambarkan oleh Sonia. Dengan begitu sudah tidak salah lagi. Seperti yang sudah Toya duga, si Jafar ini dan asosiasi emas Gordian terhubung satu sama lain. Lama kemudian setelah itu, Tsubaki pun menelpon Toya dan memberikan informasi yang dia dapatkan ke Toya. Pertama itu tentang lokasi prajurit besi ditaruh. Menurut informasi yang dia dapatkan, prajurit-prajurit besi milik Jafar itu ditaruh di bawah istananya. Jumlahnya itu ada sekitar 1000 unit. Walaupun Tsubaki nggak tahu pasti, karena Tsubaki itu belum sempat menyusup ke dalam istana. Lalu istana Jafar itu juga dilindungi oleh sebuah barir yang cukup kuat yang bisa menghilangkan efek sihir. Walaupun sangat terkejut mendengar informasi itu, terutama tentang jumlah prajurit besi yang Jafar miliki. Toya bahkan baru memiliki 400 unit frame gear saja. Toya pun mulai bertanya-tanya, apakah ini itu disebabkan oleh kualitas material mentah yang digunakan keduanya itu berbeda atau kapasitas produksinya. Dan atau mungkin karena mereka itu memiliki fasilitas di istananya itu. Karena jika mengacu ke informasi yang diberikan Sonia DLL sebelumnya, mengenai material mentah pembuatan prajurit besi dikirimkan ke istananya Jafar, maka seharusnya di istananya itu ada pabrik workshop. Toya pun berpikir untuk sekalian saja langsung menghancurkan istananya, supaya mereka itu tidak bisa lagi memproduksi prajurit besi dan untuk menghilangkan kegelisahan yang mungkin bisa terjadi di masa depan. Lalu mengenai barir, itu juga menurut Toya sangat menyusahkan, karena dengan adanya barir itu, Toya jadi tidak akan bisa memindahkan atau maling prajurit besinya Jafar, seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi satu-satunya cara yang bisa Toya lakukan sekarang itu adalah dengan mengambilnya secara langsung. Kemudian di sini Toya itu menjelaskan mengenai tipe-tipe barir yang ada di dunia baru. Ada 5 tipe barir. Pertama adalah evasion barir, barir yang dapat mencegah penargetan lawan. Kedua adalah obstructive barir, barir yang dapat mengganggu rapalan sihir. Ketiga adalah bestowal barir, barir yang dapat memberikan sebuah efek ke penggunanya. Keempat adalah protection barir, barir yang dapat mencegah seseorang melewati suatu wilayah. Kelima adalah seal barir, barir yang dapat mencegah seorang kabur. Dan sebenarnya itu masih ada banyak lagi tipe-tipe barir di dunia baru. Namun cuma 5 itu saja yang Toya ketahui. Benda-benda seperti talisman, amulet, dan benda-benda yang serupa itu termasuk ke dalam tipe evasion barir. Lalu barir seperti penghalang dunia itu termasuk ke tipe protection barir. Dan untuk barir yang digunakan Jafar di istananya itu termasuk tipe obstruction barir. Tentu kekuatan setiap barir itu juga berbeda-beda, tergantung kekuatan sihir yang diberikan ke barirnya itu. Karena hal ini orang-orang itu pada menganggap sihir barir itu sangat merepotkan, termasuk Toya sendiri.
Cara tercepat untuk menghancurkan sebuah barir adalah dengan cara, yaitu menghancurkan artefak atau formula sihir yang mengaktifkan barir itu. Namun ada kemungkinan besar si pengguna barir juga akan memasukkan barir lainnya ke artefak atau formula sihir itu, hingga membuat lokasinya itu susah untuk dilacak. Toya berkesimpulan kalau barir di istana Jafar itu juga melakukan hal yang sama. Jadi cara termudah bagi Toya sekarang adalah dengan menghancurkannya bersamaan dengan ibu kota. Ya meskipun rencana itu tidak masuk akal, sebab prajurit besi yang Toya inginkan juga akan hancur atau menghilang. Untuk sekarang Toya pun memutuskan untuk bertemu dengan Tsubaki terlebih dahulu. Sonia, Rengetsu dan Jessie meminta untuk diajak juga, walaupun wajah mereka itu sudah diketahui oleh pihak Jafar. Tapi mereka tetap memaksa ikut demi bisa membalaskan dendam mereka ke Jafar. Mereka bahkan sampai menundukkan kepala mereka. Melihat keteguhan mereka itu, Toya pun luluh dan mau gak mau akhirnya Toya pun mengizinkan mereka ikut. Toya pun mengubah penampilan mereka dengan sihir ilusi. Meskipun mungkin saja sihir ilusi itu akan hilang begitu mereka masuk ke istana. Namun setidaknya mereka itu tidak akan dicurigai pas sedang di kota. Toya pun mengganti penampilan mereka bertiga menggunakan sihir Mirits menjadi masyarakat biasa. Setelah itu mereka pun pindah lokasi menggunakan gate ke ibu kota Hairon. Lalu mereka pun pergi ke tempat pertemuan dengan Tsubaki. Saat di perjalanan di sekitar istana terdapat banyak sekali prajurit. Untungnya karena Mirits yang Toya berikan ke Sonia DLL, mereka itu tidak dicurigai oleh para prajurit. Namun sebaliknya malah Toya yang dicurigai dan sampai diinterogasi oleh para prajurit karena topengnya Toya itu. Singkat cerita, pada malam harinya yang sangat gelap, saat bertemu dengan Tsubaki dan Kohaku, Toya dan yang lainnya pun melancarkan rencananya untuk menyusup masuk ke istana Jafar. Agar bisa beraksi dengan mudah, Toya memilih jalan yang sepi. Hingga akhirnya Toya pun sadar kalau istananya itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Toya lalu mendekati dinding dan mencoba mengaktifkan Seer Light. Namun walaupun cahaya dari Seer Light-nya Toya itu sempat hidup, tapi langsung menghilang. Itu berarti menandakan kalau Toya dan lain-lain itu sudah memasuki ke dalam area barir. Sihir ilusi milik Sonia, Rengetsu dan Jessie pun juga ikut menghilang. Awalnya Toya itu berencana menyelinap dengan tak terlihat menggunakan sihir invisible. Tapi karena sekarang mereka itu sudah tidak bisa menggunakan sihir lagi, Toya ingin langsung terobos saja melalui pintu depan. Karena toh pihak lawan juga pasti tidak akan bisa menggunakan sihir. Selain itu Toya juga percaya diri karena Toya itu memiliki Brunhild atau senapan. Meskipun panah memang menakutkan, tapi kalau Toya sendiri saja, Toya itu bisa menghindarinya dengan mudah tanpa sihir sekalipun. Namun dengan nada yang panik, Jessie menghentikan Toya. Dia takut Jafar malah akan kabur jika Toya itu melakukan hal itu. Lalu tak lama kemudian Kohaku pun mendeteksi prajurit yang sedang berpatroli mencoba mendekat dari arah kegelapan. Dia pun dengan segera langsung menyuruh yang lainnya untuk bersembunyi di semak-semak. Setelah kedua prajurit patroli itu sudah berada jauh dari tempat Toya DLL pun keluar dari semak-semak dan melanjutkan lagi untuk memikirkan cara untuk menyelinap masuk ke istana. Lalu Toya itu di sini berpikir untuk melompati dindingnya. Tapi tidak mungkin bagi Toya dan yang lain-lainnya melompat tembok yang tingginya itu 10 meter. Walaupun Toya itu bisa melompat hingga 5-6 meter tanpa sihir. Untungnya Kohaku tuh bisa dan Kohaku menawarkan diri untuk melakukan itu. Toya lalu nanya apakah Kohaku tuh bisa melompat sambil membawanya. Kohaku pun menyanggupi itu. Jadi tanpa berlama-lama Toya pun langsung mempersiapkan rencananya. Yang dimana di sini tuh Toya itu berniat akan mengikat tali panjang dari dalam istana. Yang kemudian tali itu akan digunakan Tsubaki dan yang lain-lainnya untuk memanjat. Ya ala-ala seperti di film gitulah. Kohaku pun kembali ke wujud aslinya. Dan begitu Kohaku kembali ke wujud aslinya, Sonia, Rengetsu dan Jessie pun terkejut. Tapi seperti biasa Toya mengabaikan mereka. Toya mencoba mengambil tali di storage-nya. Tapi seperti yang sudah dijelaskan, dikarenakan barir yang terpasang di istana itu, storage Toya itu hanya bisa aktif sebentar saja. Selain tali yang panjang, Toya juga mengambil sesuatu di storage-nya untuk berjaga-jaga. Setelah persiapan sudah beres, Toya memberikan salah satu ujung tali ke Tsubaki. Lalu Toya menaiki Kohaku dan kemudian Kohaku pun lompat lebih dari 10 meter melewati dinding. Setelah itu mereka berdua pun mendarat di dalam istana tanpa membuat suara sedikit pun. Dan di tempat itu tidak ada prajurit yang menjaga. Toya pun mengikat salah satu sisi tali yang Toya bawa ke sebuah pohon yang ada di dekat semak-semak belukar. Kemudian Toya menarik tali itu untuk memberikan tanda ke Tsubaki dan yang lain-lainnya kalau mereka itu sudah boleh untuk memanjat. Sambil menunggu karena Toya itu masih penasaran dengan barir di istana ini, Toya pun melakukan sebuah uji coba dengan mengubah Brunhildnya menjadi blade mode. Bagi yang lupa, agar Toya itu bisa memanjangkan bagian pisau di Brunhildnya atau mengubah mode Brunhildnya menjadi blade mode, Toya itu membutuhkan sebuah sihir. Yang berarti seharusnya Toya itu saat ini nggak bisa untuk mengubah mode Brunhildnya.
Tapi setelah Toya mencobanya, ternyata bagian bilah pedang di Brunhildnya itu berhasil memanjang, walaupun sedikit demi sedikit. Yang dengan kata lain, baril ini tidak sepenuhnya menonaktifkan sihir. Toya pun mengulanginya berkali-kali, hingga akhirnya bilah pedang di Brunhildnya pun menjadi panjang dan berubah menjadi Bleedmood. Karena hal ini Toya pun bertanya-tanya apakah dia itu bisa menggunakan sihir, walaupun cuma sedetik saja. Sebab walaupun hanya sedetik saja, sihir seperti Sleep, Boost, Excel, dan Apport akan sangat berguna. Dan meskipun sihir seperti Fireball tidak akan berguna, tapi jika digunakan dalam jarak yang sangat dekat, maka ada kemungkinan si musuh itu akan terkena Fireball terlebih dahulu sebelum Fireball itu menghilang. Namun sayangnya dengan waktu yang sesingkat ini, sihir seperti gabungan Multiple dan Paralyze yang pernah Toya gunakan di animenya itu tidak akan berguna. Lalu Toya pun penasaran bagaimana dengan sihir instan seperti Teleport. Karena nggak ada gunanya bagi Toya untuk memikirkannya saja, Toya pun langsung mencobanya. Toya lalu mengaktifkan sihir teleportnya. Tapi bukannya berpindah ke tempat yang Toya inginkan, Toya malah berpindah ke tempat yang lain. Toya pun berkesimpulan kalau pergerakannya itu terganggu akibat pengaruh barir, hingga membuat Toya itu berpindah ke tempat yang lain. Karena menurut Toya ini berbahaya, kedepannya Toya tidak akan memakainya lagi. Dan pas saat Toya selesai mencoba itu, Sonia dan yang lainnya pun sampai. Kemudian Tsubaki menarik dan menyembunyikan talinya di sebuah semak belukar. Tapi karena Toya berencana akan kabur menggunakan prajurit besi yang Toya maling nanti, jadi Toya merasa itu akan sia-sia saja. Namun tiba-tiba Toya pun kepikiran, apakah Toya itu dapat mengendalikan prajurit besi itu? Tadinya Toya itu yakin bisa mengendalikannya, karena prajurit besi itu adalah tiruan dari Framgear. Tapi sekarang Toya itu meragukannya. Mengesampingkan hal itu, untuk pertama-tama Toya itu terlebih dahulu harus memikirkan cara untuk bebas dari barir. Lalu Kohaku yang sudah berubah menjadi Chibi mendeteksi ada prajurit patroli yang mendekat lagi. Melalui belakang pohon, Toya pun melihat ke sekitar tempatnya sekarang untuk mencari keberadaan prajurit itu. Dan setelah melihat ke sekitarnya, Toya pun sadar kalau mereka itu sekarang itu sedang berada di halaman belakang istana. Begitu Toya menemukan keberadaan dua prajurit patroli yang dimaksud Kohaku, Toya pun berencana untuk menginterogasi mereka untuk mendapatkan informasi mengenai istana Jafar. Dan Getsu pun nanya apa yang dia harus lakukan. Sambil berjalan maju, Toya pun jawab kalau Toya sendiri yang akan melakukannya. Toya akan membuat salah satu dari mereka tidak akan bergerak dan menginterogasi yang satunya lagi. Setelah menunggu beberapa waktu, Toya pun mengaktifkan sihir Axolnya dan dengan cepat berhasil berlari tepat ke belakang mereka. Lalu Toya memegang pundak salah satu dari mereka dan mengaktifkan sihir Paralyze hingga membuat dia itu terkapar. Kemudian Toya menodongkan Brunhild ke leher satunya lagi dan menyuruhnya untuk jangan berteriak. Tanpa Toya duga, prajurit itu langsung nurut. Toya pun berpikir mungkin saja kalau dia itu takut akan dibunuh oleh Toya, seperti yang Toya lakukan kepada temannya barusan. Ya walaupun Toya itu cuma pakai paralyze saja. Lalu Sonia pun keluar dari balik pohon dan mematikan obor yang mereka bawa. Setelah itu Toya nanya tentang bagaimana cara menghilangkan barir di istana Jafar ini. Si prajurit itu pun menjawab tidak tahu dan mengatakan kalau yang memasang barir adalah God. Toya pun menanyakan siapa itu God. Prajurit itu menjawab kalau God itu adalah ajudan dekat Kaisar Surgawi Jafar. Dia juga mengatakan kalau si God ini selalu melakukan sesuatu bersama Sol, temannya. Dan singkatnya setelah mendengar tentang penampilan mereka berdua secara rinci dari prajurit itu, Toya pun akhirnya mengerti kalau God itu adalah seorang penyihir yang mengaktifkan barir di istana ini, sekaligus rekan dari Sol, si pengguna pedang yang melawan kelompok Sonia sebelumnya dan berhasil melukai Rengetsu. Toya sangat yakin mereka berdua itu adalah anggota dari asosiasi Mas Guardian. Dan menurut penjelasan si prajurit ini, sepertinya barir yang dipasangkan God ini menggunakan sebuah alat sihir. Tapi sayangnya si prajurit itu cuma tahu sampai segitu saja. Dirasa sudah tidak ada informasi lagi yang bisa Toya dapatkan dari prajurit itu, Toya pun memparalysenya. Lalu Rengetsu pun menyembunyikan kedua prajurit itu yang terkena paralyze di semak-semak. Setelah mendapatkan informasi-informasi itu, Toya pun berencana pertama-tama akan menangkap God terlebih dahulu untuk menonaktifkan barir, sekaligus untuk membantu permasalahan balas dendamnya Jesty, Sonia, dan Rengetsu. Karena jika menurut prajurit tadi, si God ini adalah ajudan Jafar dan dia itu dekat dengan Jafar. Jadi rencana pencurian prajurit besi terpaksa ditunda terlebih dahulu. Kemudian Toya dan lain-lainnya pun mulai melakukan investigasi di istana itu. Dan sayangnya untuk video kali ini gua akhiri dulu sampai di sini. Jika ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini bisa di like dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and... Kalau begitu karena Muna sudah bangun, saatnya rusuh, adios. Adios.